Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi dengan saya Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat_Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Ya, setelah sekian lama ya saya tidak membuat media ajar, saya akan melanjutkan ya materi ajar pada materi persamaan garis lurus part ketiga. Ya, ini adalah lanjutan dari materi persamaan garis lurus part kedua yang pernah saya utarakan beberapa waktu yang lalu. Ya, tanpa berpanjang lebar, berikut pemaparannya. Ya, baik, kita mulai saja ya materi kita, yaitu persamaan garis lurus part ketiga, lanjutan dari part pertama dengan part kedua. Nah, saya harap part pertama dengan part kedua ini kalian sudah paham ya, karena di part ketiga ini tidak lagi membahas hanya garis lurus yang menentukan gradien, menentukan titik dan sebagainya. Nah, di sini sudah mulai kalian sudah mulai mengkaji bagaimana sebuah titik bertemu dengan garis yang lain yang sejajar maupun tegak lurus. Baik, mari kita mulai ya. Oke, ini peta konsep yang kemarin pertama awal saya utarakan ya, karena sini sudah kita lalui, maka yang akan kita bahas adalah tegak lurus dengan sejajar, seperti itu ya. Oke, sebelum memulai ini sebagai pengingat ya. Jadi dasar dari materi part ketiga ini yaitu kalian sudah mahir atau sudah dapat menentukan gradien dari suatu garis yang berpola, misal di Y sama dengan sekian-sekian atau AX plus BY plus C sama dengan 0, itu sudah harus memahami seperti itu ya, karena di sini adalah tingkatan yang paling tertinggi ya dari persamaan garis lurus ya. Oke, lanjut. Ya, konsep sejajar dengan tegak lurus sebelumnya saya ingin menjelaskan ya atau memaparkan di sini ada dua bagan atau dua grafik ya, baik itu sejajar maupun tegak lurus. Nah, kira-kira kalian sudah bisa menyimpulkan nggak bagaimana apa yang terjadi atau ada nggak perbedaan dari kedua grafik tersebut? Nah, ini saya kasih clue ya atau kunci ya. Jadi kalau sejajar itu ketika ada garis yang begini miring, jadi sejajar itu berdiri sama tegak, miring sama miring, artinya saling mengikuti. Begitu garis yang pertama begini, berarti garis kedua harus begini atau di sampingnya. Jangan memotong. Nah, kalau memotong berarti artinya apa? Ini yang kedua, yang tegak lurus. Nah, kenapa memotong di sini? Nah, membentuk suatu apa nih? Sudut 90 derajat. Nanti kaitannya dengan trigonometri seperti itu ya. Jadi itu ya clue-nya ya. Jadi kalau sejajar itu berdiri sama tegak, miring sama miring, artinya tidak memotong satu sama lain di masing-masing garis atau persamaannya. Tapi kalau tegak lurus saling memotong membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku ya, bahasanya seperti itu ya. Oke, biar kalian nggak ini ya, nggak bingung apa sih Pak sejajar tegak lurus, apa cuma teori seperti itu, enggak ya. Jadi dalam konsep sejajar dengan tegak lurus ini ada ini ya, ada kuncinya ya. Jadi ketika kita sejajar maka M1 apa tuh M? Sejajar gradien. Jadi gradien pertama harus sama dengan gradien kedua, artinya M1 sama dengan M2. Terus bagaimana tegak lurus? M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, ini nanti di dalam trigonometri ya, materi yang lain nanti ini akan dibahas kenapa kok bisa min 1, apa kaitannya dengan 90 derajat dan sebagainya. Saya tidak mau berpanjang lebar, jadi kita fokuskan aja ke materi ini gitu ya. Oke, ini gambar yang tadi ya. Biar nggak bingung, nanti saya kasih contoh juga menggunakan konsep GeoGebra. Jadi nanti kalian belajar sambil bermain. Artinya MTK itu tidak melulu harus mengerjakan konsep atau mengerjakan rumus dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bermain dengan software. Jadi MTK kita atau saya sandingkan dengan teknologi. Nah, itu sangat menarik seperti itu ya. Oke, langsung saja contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A di 1,-2 dan sejajar. Ini apa?
simbol sejajar dengan garis yang persamaannya Y sama dengan 2X plus 1. Nah, sudah kebayang belum di mana titiknya dulu? 1, min 2 di mana? Nah, kalau di dalam trigonometri itu kuadran berapa? Ya, seperti itu ya. Jadi satunya di sini, min 2-nya di bawah. Seperti itu ya. Dengan garis Y sama dengan 2X plus 1. Nah, kalau dalam SMA, ini tingkat SMA ya, ini kalian suruh menggambar. Artinya bagaimana dengan SMK? SMK sebenarnya bisa-bisa aja menggambar dengan konsep yang lebih detail, cuman tidak sedetail atau sekompleks materi SMA ya. Oke, sebelum kita berlanjut menentukan persamaan, apa langkah pertama? Tentukan dulu nih gradien dari mana? Dari Y sama dengan 2X plus 1. Nah, konsep gradien itu apa sih kemarin? Y sama dengan MX. Ingat, jangan lupa. Kalau sudah suatu garis sudah polanya Y sama dengan MX sekian, berarti di belakang Y sama dengan itu adalah gradiennya. Nah, kira-kira berapa gradien dari garis ini? Pasti 2 dong ya. Jadi karena dia sejajar, maka M1-nya 2. Ya, M2-nya harus gimana? Ya harus 2, tidak boleh min 2 atau yang sebagainya. Karena dia sejajar gitu. Nah, titiknya di mana nih? Nah, kita tentukan dulu ya. Titiknya itu X1 kita anggap dia ini. X2 kita anggap min 2. Nah, karena sudah masuk ke titik, ingat ya, ini ada materi sangkut pautnya dengan waktu SMP. Ketika ada suatu titik, ada gradien, bagaimana persamaannya? Harus gimana? Ya, ini pengingat ya. Harus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, ada sih yang menyimbolkan Y1-nya itu kamu ganti pakai B. Boleh-boleh aja. Terus X1-nya kamu ganti menggunakan A. Boleh. Jadi ntar timbulnya bukan Y min 1 tapi Y min B sama dengan MX min A. Nah, boleh-boleh aja. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan X1 dengan Y1, kita konsisten ya, seperti itu ya. Oke, coba kita masukkan dulu angkanya. Nah, Y-nya tetap nih di sini. Nah, min dikurangin ya. Mana Y1? Min 2. Nah, Y min 2 sama dengan M-nya berapa? 2 karena dia sejajar. Dan kurung X1-nya berapa? 1. Jadi 2X min 1. Nah, ini gimana nih? Kenapa bisa Y plus 2? Nah, ingat nih. Coba saya gambarkan dulu ya, atau saya cocok dulu nih supaya kalian paham nih, ya kan? Nah, coba saya cocok dulu menggunakan konsep matematika. Nih, saya menggunakan pentet ya. Jadi jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa ketika ada min dikasih gini, dia harus gimana? Harus plus. Nah, jangan sampai lupa. Jadi Y min min. Jadi Y ketemu min, jadi min ketemu min jadi plus. Nah, ini gimana? Nah, ini kali silang. Nah, begitu ya. Terus gimana lagi? Nah, ketika sudah Y min 1 berarti 2 kali X, 2X, 2 min 1, min 2. Jadi Y plus 2 sama dengan 2X min 2. Kenapa bisa munculnya ini? Kenapa bisa muncul lagi nih? Nah, kalau saya seperti ini ya, punya konsep ya. Nah, kan Y, nih ya. Sorry, saya bagusin dulu tulisannya ya. Saya bagusin dulu. Jangan terlalu tebal ya, artinya terlalu tebal ini hurufnya. Oke, nih saya coret dulu ya. Y sebentar. Y plus 2 sama dengan 2X 2X ya. 2X min 2. Ini minnya di sini. Nah, saya mau Y-nya keluar nih. Berarti Y harus sama dengan ini pindah ruas. Mana pindah ruas? Ini 2X-nya tetap. Jadi min 2 tetap di sini, ini turunin ya, min 2. Ini gimana? Pindah ruas. Jadi min jadi plus jadi min. Jadi ingat, min ketemu min jadi apa? Plus. Jadi Y sama dengan ya, sama dengan berapa? Y sama dengan 2X min 4 karena min 2 ketemu dengan min 2 sama dengan min 4 seperti itu. Jadi nanti kita gambarkan dia itu harus sejajar. Nah, bagaimana penggambarannya? Di materi berikutnya di GeoGebra seperti itu. Oke, saya hapus ya. Kalau kamu udah paham, saya hapus ya, gini. Saya lanjutkan materinya. Nah, bagaimana nih dengan GeoGebra? Nah, jangan sampai kalian tidak bisa menggambar Y sama dengan 2X plus 1 ya. Ini sudah saya terapkan di GeoGebra. Jadi
lihat garis yang pertama mana tadi? Yang warna merah, berarti 2x plus 1 dengan garis yang kedua 2x min 4. Di mana titiknya 1, min 2 di sini. Ini satunya min 2 di sini. Jadi dia mengapit di sumbu yang kedua ini. Jadi lihat dia sejajar gak? Berdiri sama tegak, miring sama miring seperti itu. Saya rasa mudah ya. Ya masih mudah karena sejajar. Bagaimana tegak lurus? Nah berikutnya ya. Oke lanjut. Nah terbukti nih karena dia dengan titik yang disertakan dengan garis yang sudah tersedia, maka Y sama dengan 2x plus 1 harus sama dengan Y sama dengan 2x min 4. Artinya sejajar seperti itu. Oke ya ini ya. Berarti konsep ini terbukti begitu. Nah, dengan soal yang sama nih, ya kan? Saya tidak mau ngambil soal yang lain. Dengan soal yang sama, tapi saya ganti. Dia itu tegak lurus, sama dengan garis ini. Nah, bagaimana caranya? Apakah M-nya sama? Nah, langkah pertama apa? Ya, tentukan dulu M-nya. Karena dia itu tegak lurus, apakah yang dipakai itu Y sama dengan 2X? Ya bukan. Karena apa? Dia fungsinya tegak lurus, berarti harus M1 sama dengan M2. Nah, M1-nya itu kita ambil dulu dari 2-nya. Kenapa? Karena dia yang tersedia di sini. Nah, kita cari M2-nya. Berarti sama dengan min 1. Berarti M2 sama dengan, ingat, konsep ini 2 kali berapa sama dengan min 1. Artinya gimana? Min 1 dibagi 2 atau M2 sama dengan min setengah. Nah, kira-kira nih, untuk menentukan persamaan yang lain dengan titik 1, min 2, mana gradien yang dipakai? Ya tentunya min 2 dong. Kenapa? Karena dia sejajar atau memotong satu sama lain. Seperti itu ya. Karena melalui titik yang sama, maka Y min Y1 sama dengan MX min X1. Ini sudah paling paham ya. Artinya kalian sudah mahir nih pindah ruas, terus kali silang dan sebagainya. Jangan sampai nanti saya temukan anak SMA dan SMK itu kalian nggak paham masalah pindah ruas, plus min, lalu apalagi pembagian, perkalian dan sebagainya, itu fatal seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan saja. Karena Y sama dengan Y1 sama yang kayak tadi ya. Y1-nya masukin, Y1-nya min 2, M-nya yang dipakai min setengah, X-nya turunin, X1-nya min 1. Dan ini kali silang. Jadi kali silang ke sana, min setengah kalikan 1, min X, min setengah kalikan min 1. Min kali min jadi apa? Plus. Setengah kali 1, setengah. Jadi Y sama dengan sekian. Nah, kenapa ini dibikin jadi 2Y? Coba masalahnya gimana? Ayo gimana? Ini kan ada pecahan ya. Coba saya cocok dulu ya. Saya cocok dulu nih, biar supaya kalian paham nih. Saya coret. Nah, lihat kenapa di sini jadi hasilnya itu 2X. Nah, kalau saya konsepnya gini. Ini kan masih ada pecahan ya. Nah sekarang gini, penyebutnya sama-sama dengan 2. Berarti kalau dalam konsep pecahan kan cari KPK ya. Kebetulan aja 2, makanya saya kalikan 2. Kenapa saya kalikan 2? Supaya menghilangin ya, untuk ngilangin angka 2-nya ini. Biar ngapain? Nah karena setengah kalikan 2 kan 1 ya. Nah sudah, kamu kalikan aja 2 kali Y ya, 2 kali Y sama dengan 2Y, 2 kali 2 sama dengan 4, min setengah kalikan 2 min X, ada X nya jangan lupa, karena min setengah kalikan 2 adalah min 1, satunya tidak perlu ditulis karena ya itu konsep bilangan bulat ya. Terus setengah kalikan 2 ya 1. Nah ini maunya gimana? Apakah dia maunya itu keluarnya X nya dulu atau Y nya dulu? Ya bebas, tergantung dari soal. Oke, kalau sudah, coba saya hapus dulu untuk slide berikutnya ya. Karena dia maunya itu munculnya itu X nya duluan atau Y duluan. Nah nggak jadi masalah. Nah saya pengen misalnya Y nya duluan, berarti 2Y sama dengan, nah ini pindah ruas ya, min X nya tetap. Nah ini plus 1, ruas kiri dengan ruas kanan, jadi plus 1 ya, min 4. Dari mana kok jadi min? Jadi plus, pindah ruas ke belakang, jadi plus 4 nya jadi min 4. Jadi min X 1 min 4 min 3. Kamu punya punya uang 1, utangnya 4. Masih ngutang nggak?
ya pasti ngutang ya. Jadi 2Y turun min X min 3. Nah Y-nya nih, kenapa bisa jadi Y sama dengan? Lagi-lagi berarti harus dikalikan 2 supaya menghilangkan 2-nya ini. Kalikan dibagi dengan 2. Berarti min X min 1 bagi 2 jadi min setengah. Min 3 bagi 2 min 3/2. Nah ini kalau munculnya itu Y sama dengan. Nah bagaimana kalau munculnya itu X duluan? Nah ini sama aja ya dengan konsep yang berikutnya ya, atau konsep yang persamaan pindah ruas. Jadi ini saya kalikan berapa nih supaya enak nih. Yuk saya cocok dulu ya. Nih saya cocok dulu supaya kalian paham nih. Masih warna merah deh ya. Ini awalnya nih ya, awalnya ini kalikan dengan 2 dulu. Nah kenapa kalikan 2? Ya sama, berarti harus menghilangkan ini, menghilangkan apa? Sorry sebentar. Menghilangkan penyebutnya ya. Penyebutnya 2, berarti 2 kali Y harusnya bagaimana? Harusnya tadi 2Y ya kan. Ini kayak tadi ya. Nah ini kan udah konsep yang sudah jadi ya. Nah coba kita dari sini aja deh yang gampangnya, karena ini udah jadi ya. Udah jadi berarti saya masukin di sini min X nya tetap ya kan ya. Mana X habis X apa? Y. Jadi dia pindah ruas ke sini. Jadi min 2 sebentar, min 2Y. Ini garisnya kurang ya. Min 2Y. Terus mana lagi? Ini 1 min 4. Jadi ini pindah ke sana. Jadi 1 plus 1 ya min 4. Jadi ntar munculnya adalah min X min 2Y plus 1 min 4. 1 min 4 berapa? Min 3. Jadi nanti konsepnya ke sini. Jika itu yang munculnya X-nya duluan harus sama dengan 0. Nah seperti itu ya. Mungkin kalian yang belum paham atau masih belum lancar ya pindah ruas terus plus dan minus, itu coba deh dikaji lagi ya. Artinya apa? Itu sangat penting ya. Jangan sampai kalian sudah belajar jauh-jauh nanti konsep dasar matematika dasar aja tidak paham seperti itu. Itu fatal ya. Oke, kalau sudah lanjut coba kita hapus dulu yang tadi ya. Nah bagaimana nih kalau ini diterapkan ke dalam software GeoGebra ya, seperti ini ya. Karena tadi maunya gimana? Tegak lurus. Garis yang merah tadi apa? Garis utama ya, berarti Y sama dengan 2X plus 1 dengan titik di mana? Sama titiknya, berarti 1, min 2. Nah yang warna hijau gimana? Itu garis yang tadi yang kita apa? Yang kita cari dari gradien yang tegak lurus. Berarti min X min 2Y min 3 sama dengan 0 dan sebagainya. Nah di mana letak sikunya? Di sini ya. Karena dia saling bersilangan, dia bisa siku di sini, siku di sini, siku di sini, dan siku di sini. Seperti itu ya. Saya rasa mudah ya. Ya oke, kalau masih bingung coba kita lanjutin di slide berikutnya ya. Nah ini terbukti kenapa? Dengan konsep yang tadi berarti rumus itu terbukti. Jadi jangan pernah menghafal rumus, pahami atau menciptakan konsep seperti itu ya. Oke lanjut. Nah ini wah lebih susah nih. Kan tadi munculnya Y sama dengan ya. Sekarang garisnya udah 2X. Nah harus sama dengan 0. Berarti dia gimana? Kamu harus cari dulu gradiennya. Apa tuh gradien? Y sama dengan MX. Nah kalau ada embel-embel atau kata-kata Y sama dengan MX, nah berarti di belakang sama dengan itu udah pasti gradiennya. Tergantung dari mana? Tergantung dari tegak lurus maupun sejajar. Nah karena dia melalui titik garis 2X plus sekian sama dengan sekian. Nah di sini ada yang something wrong ya. Kira-kira apa yang kurang di sini? Yang kurang dari soal ini apa? Dia tidak ada titik. Nah bagaimana cara menentukan titik dari dua garis yang saling berpotongan? Ini materi SMP sebenarnya
garis berpotongan, misalnya gini ya, saya utarakan ya. Ini ada garis satu di sini, ada garis satu di sini. Nah, dia kan membentuk gimana? Membentuk tengah-tengah ya, atau crossnya di mana crossnya? Di tengah-tengah sini. Jadi pertemuan ini dengan ini ada di mana? Itu adalah koordinat dari titik potong. Nah, sebelum lanjut ke situ, tentukan dulu gradiennya. Gradien mana? Gradien yang tegak lurusnya dulu. Dari yang diketahui, dari 2x min 3y min 5 sama dengan 0. Nah, ini udah sempurna belum? Ini persamaan sempurna. Bagaimana menentukan gradiennya? Harus muncul gimana? Harus munculnya y duluan. Nah, ini pindah ruas. Jadi mana tetap? Min 3 tetap. Kenapa jadi min 2? Pindah ruas. Min 2 jadi min 2 pindah. Nah, karena sama-sama harus y-nya keluar, jadi dibagi nih. Biar jadi y sama dengan gimana? Sama-sama bagi 3. Berarti min 2 bagi min 3. Min bagi min plus y-nya sama dengan 2/3. Nah, ini apa yang ditanya? Tegak lurus. Berarti gimana? Harus pakai konsep tegak lurus. M1 kali M2 sama dengan min 1. Kita anggap M1 nya itu adalah yang tadi kita dapat ya, y sama dengan 2/3. Jadi M2 nya gimana? Jadi M2 jangan lupa yang belakang dibagi yang depan. Berarti min 1 dibagi 2/3. Nah, ini lagi-lagi nih, saya pernah menemukan anak kelas 11 SMK itu tidak bisa pembagian pecahan. Bagaimana menurut kalian? Fatal gak? Ya fatal sekali ya. Ini materi SMP dan SD sebenarnya ya. Nah, gimana cara membagi pecahan? Sama dengan ya. Jadi min 1 kan kita anggap per 1. Kenapa saya buat per 1? Supaya dia menjadi pecahan. Kali, kenapa dikali? Apa? Kalau tanda dibagi jadi dikali, penyebut jadi pembilang jadi dibagi. Jadi 3/2, jadi 2/3, jadi 3/2. Min 1 kalikan 3, 1 kalikan 2, 2. Jadi ini yang dipakai, gradien min 3/2 yang dipakai. Seperti itu ya. Oke, sudah cukup pusing ya. Oke, sebentar ya, saya minum terlebih dahulu ya. Kalian bisa catat dulu materi yang sebelumnya sambil saya minum ya. Nah, setelah kita dapat gradien yang kedua ini, yang tegak lurus, tadi soal yang tadi saya bahas itu mana yang kurang? Titik potong. Nah, bagaimana cara menentukan titik potong? Dari kedua garisnya. Ingat ya, harus menggunakan apa? Konsep eliminasi dengan substitusi. Nah, ini yang sering anak itu lupa, atau saya nggak tahu lah, apa nggak paham atau cuek atau gimana ya. Jadi eliminasi adalah mengeliminir atau menghilangkan salah satu koefisien. Kamu boleh menghilangkan x-nya duluan juga boleh menghilangkan y-nya juga boleh, tambah juga bisa, kurang juga bisa, tergantung dari keadaan atau sikon seperti itu ya. Ini kebetulan lihat dulu sebelum kalian menentukan ini, lihat dulu ada gak yang bisa kita eliminasi atau kita buang. Nah, kalau saya ingin membuang y-nya, kenapa ingin membuang y-nya? Nah, kenapa di sini tandanya plus? Lihat di sini. Apakah selalu plus? Enggak juga ya. Nah, kenapa saya bilang ini? Nah, lihat di sini. Kan saya pengen buang y-nya ya. Ini ada positif y dengan negatif y. Nah, kamu punya uang 1 supaya jadi 0, ya kan? Berarti kan harus ngutang ya. Jadi ada uang 1 dengan ngutang 1, berarti impas enggak? 0. Nah, begitu maksud saya ya. Jadi lihat dulu sebelum kalian mensejajarkan mana yang dibuang, lihat dulu. Oh, ini bisa nih. Langsung aja nih. Nah, gitu ya. Jadi di sini saya masukin 2 plus, nah ini berapa nih? Depan x 1. Jadi 2 tambah 1 3x. Nah, ini yang belakang kan udah 0 ya. Jadi y plus dengan min itu jadi 0. Kenapa? Impas ya. 2 min 5. Punya uang 2, utangnya 5. Masih ngutang enggak? Ya masih 3. Nih, jangan lupa x-nya, berarti yang belakang bagi yang depan, jangan kebalik. Min 3 bagi 3. Jadi min bagi plus, min. Jadi 3 bagi 3 1 atau min 1, turunin seperti itu. Nah, ini baru dapat variabel x-nya. Andai kata kalian ingin y-nya, ya silakan. Kalikan berapa supaya x-nya itu hilang. Seperti itu ya. Karena saya ingin menghilangkan y-nya, berarti dapatnya x
kalau kalian ingin mengeliminasi X, berarti ntar dapatnya pasti Y. Nah kalau sudah begini, salah satu aja kalian substitusi ke dalam apa? Ke dalam salah satu persamaan yang kalian anggap mudah. Ini saya ambil aja yang pertama ya, 2X plus Y sama dengan 2. Nah ini ya, sama dengan 2 ini. Lalu masukin X nya berapa? Min 1. Ya Y nya yang dicari ya, 2 kali min 1 min 2, Y nya turun, 2 nya turun, Y nya masukin di sini. Ini tetap ya, turunin. Ini min jadi plus, jadi plus 2, Y sama dengan 4. Nah seperti itu. Nah saya rasa mudah ya. Ini konsep eliminasi waktu SMP ya. Jangan sampai saya nggak bisa pak, ya nggak bisa, ya gimana caranya supaya bisa? Belajar ya, jangan pernah menghafal rumus, pahami konsep. Nah kira-kira udah ketemu belum titik potongnya? Udah dong, berarti X, Y. Jadi titik potongnya adalah min 1,4. Udah kebayang belum di mana titiknya? Min 1, nah di sini, 4 di atas. Nah situ tuh ya. Nah ini coba saya gambarkan menggunakan software GeoGebra ya. Nah, di mana titiknya tadi? Min 1,4 ini, min 1-nya di sini, 4-nya di sini. Berarti dia ada di sini. Kalau dalam trigonometri dia ada di kuadran 2. Tadi yang garis pertama adalah garis awal ya. Garis awal dari mana? Dari 2x plus 2x plus y min 2 sama dengan 0, atau 2x plus y sama dengan 2. Nah, garis yang ditemukan atau yang kita cari adalah yang mana tadi? X min 5 Y sama dengan 0. Berarti dia tegak lurus seperti itu. Nah ini baru 2 garis nih. Kan kita harus menemukan garis yang lain ya. Ini cuma penggambaran aja awal, belum akhirnya. Kenapa GeoGebra ini saya cantumkan ya, supaya kalian terbayang. Aduh, kok kalau cuma MTK doang, cuma menghitung, saya nggak kebayang pak. Makanya saya visualisasikan dengan software GeoGebra. Nah langkah selanjutnya apa setelah ini? Ya ini, ketika tadi sudah titiknya sudah ada, terus garis yang berpotongan sudah ada, berarti langkah terakhir apa? Yang tadi, menentukan persamaan yang lain, baik itu yang tegak lurus. Ingat yang tadi. Nah Y min 1 masih sama, M nya yang dipakai yang mana? Yang kedua tadi yang tegak lurus, berarti min 3 per 2. X nya turunin, X1 nya berapa nih? Nih kita anggap ya, X1 nya itu min 1, Y nya Y1 sama dengan 4. Jadi X min 1 sama dengan, nah ntar jadi plus. Jadi kali silang sini, min 3 per 2 kali X, min 3 per 2, min 3 per 2 kalikan 1, min 3 per 2, Y min 4 nya turun. Nah di sini maunya munculnya apa? Y-nya duluan atau X-nya duluan, tergantung dari kondisi ya. Nah saya pengen lihat masih ada pecahan gak di sini. Kenapa saya kalikan 2? Sama sebelum materi yang berikut yang sebelumnya ya. Karena kalau masih ada pecahan, kamu cari KPK yang terbesar. Karena sama-sama dengan 2, untuk menghilangkan ini harus dikali. Berarti 2 kali Y, 2Y ya, 2Y, terus 2 kali 4 2 kali min 4 min 8, 2 kali min 3 per 2, coret aja 3 kali ini, jadi turunnya min 3, min 3 per 2 kalikan 2, min 3. Nah ini pengen munculnya X nya duluan, harus sama dengan 0. Berarti mana yang harus dipindah ruas? Coba saya coret dulu ya, supaya kalian lebih memahami nih. Karena kalau nggak dicolot-colot kayaknya nggak paham nih gitu ya. Oke, ini mana yang turun coba? Nah berarti kan min 3x nya nggak berubah. Terus ini min y nya ini pindah nih, karena dia positif di sini ya kan. Karena dia positif maka dia harus pindah ke sini, jadi min. Terus mana 3-nya? 3-nya tetap karena ruasnya ruas kiri. Ini plus 8 jadi min 8 jadi plus 8, taruh sini. Jadi min 3x min 2y min 3 plus 8. Ada yang bisa dioperasikan nggak? Bisa. Ini ya, ini min 3 plus 8. Ngutang 3, uangnya 8. Masih ngutang nggak? Nggak, berarti positif. Jadi min 3 x turun, min 2y nya ini turun,
ini plus 5. Atau boleh juga nih, ini kan ada yang mungkin di dalam pilihan ganda kok nggak ada ya Pak min 3x. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Kenapa harus plus? Nah, ini ingat, kalau kita pengen, kalau kita mau ini supaya menghilangkan minnya, berarti mau nggak mau kalikan atau dibagi dengan min 1. Berarti min 3 kali min 3x kalikan min 1 jadi 3x, taruh sini ya kan. Nih taruh sini. Terus min 2y kalikan min 1 jadi plus 2y, plus 5 kalikan min 1 jadi min 5. Jadi tergantung dari kondisi soal ya, tidak melulu harus kok nggak ada jawabannya Pak. Lihat, jadi kita gimana, harus berpikiran out the box seperti itu ya. Serasa mudah ya. Oke, bagaimana, sudah puas dengan materi yang sebelum saya ajarkan seperti ini ya? Nanti mungkin setelah ini ya, ada materi-materi konsep persamaan tegak lurus part yang berikutnya. Itu tergantung dari kondisi atau permintaan dari kalian ya. Atau boleh juga nih, kalian punya teman atau saudara, Pak tolong dong saya pengen request materi ini misalnya ya, bisa saja ya, tergantung. Nanti insya Allah saya akan buatkan untuk sebagai media pembelajaran. Ingat, MTK itu nggak mudah. MTK itu susah gak? Enggak ya. MTK itu mudah ketika kita sudah suka dan paham maupun bisa membuat konsep sendiri seperti itu. Jadi persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis 2 sekian dengan titik potong ya, yakni jawabannya ada 2 ya, min 3 sekian sama dengan, nah gitu. Jadi ini yang tadi kita kerjakan ya. Oke, nah ini yang tadi yang saya janjikan ya. Nah tadi kan cuma ada 2 garis. Nah sekarang garis yang mana yang baru? Yang baru mana? Yang baru itu yang ini ya kan. Ketika ini sudah bertemu, lihat di sini garis merah dengan garis biru itu saling tegak lurus gak? Tegak lurus. Nah dari kedua garis itu apakah tegak lurus juga dengan yang garis warna hijau di titik yang sama? Ya tegak lurus. Kenapa? Ini loh membentuk siku-siku di 90 derajat ya, seperti itu ya. Jadi ini penggambaran atau visualisasi supaya kalian nggak bingung menerapkan di dalam konsep GeoGebra seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk konten saya persamaan garis lurus part ketiga ya. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Dadah. Ya, baik, itu mungkin pemaparan dari saya ya mengenai materi ajar persamaan garis lurus part ketiga. Mudah-mudahan materi saya ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya pembelajaran pada materi matematika SMA dan SMK sederajat. Ya, sampai jumpa lagi di konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.